Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi besaran dan satuan. Materi ini kalian sudah pelajari di SMP, tapi ketika di SMA ini kalian akan mempelajari ini dengan ada penambahan-penambahannya. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Jadi besaran di sini merupakan sesuatu yang dapat kita ukur. Sementara satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Untuk lebih jelas contohnya seperti ini ya. Ani mengukur meja yang panjangnya 50 cm. Nah, jadi di sini yang merupakan besaran adalah panjang, karena panjang adalah yang diukur. Sentimeter di sini merupakan satuannya, dan 50 di sini merupakan nilai hasil dari pengukurannya ya. Berdasarkan satuannya, besaran itu kita bagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu adalah besaran dasar yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan. Sementara besaran turunan merupakan gabungan-gabungan dari beberapa besaran pokok. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Untuk mempergampang kalian mengingat, kalian hanya cukup mengingat bahwa besaran pokok itu jiwa SMP ya, dimana J adalah jumlah zat yang disimbolkan dengan huruf N besar, satuannya mol, I intensitas cahaya, simbolnya I besar, satuannya kandela, W waktu, simbolnya T kecil, satuannya sekon, A arus listrik, simbolnya I besar, satuannya ampere, suhu itu simbolnya T besar, satuannya Kelvin, massa simbolnya M kecil, satuannya kilogram, panjang, simbolnya L kecil, satuannya meter. Nah, untuk penulisan simbol, ini kan ada yang kapital atau ada yang huruf besar dan ada yang huruf kecil. Nah, ini nggak boleh ditukar-tukar. Jadi, apabila simbolnya huruf kapital atau huruf besar, ya harus dibuat huruf besar atau huruf kapital. Seperti suhu dan waktu, ini sebenarnya simbolnya sama-sama T ya, tapi suhu itu T-nya T besar, waktu itu T-nya T kecil. Jadi jangan diubah-ubah, jangan dibolak-balik. Nah, di sini ada satuan. Nah, satuan ini sebenarnya bukan satuan yang harus selalu kalian gunakan, tidak. Cuman memang di sini satuan ini adalah satuan internasional. Satuan internasional yang biasa digunakan ketika kalian menjawab soal nantinya. Jadi seperti suhu ini sebenarnya ada satuan lain selain Kelvin. Satuannya yang lain misalkan ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Boleh tidak digunakan yang satuan-satuan lain? Ya boleh. Tapi biasanya ketika kalian mengerjakan soal, suhu itu kita buat satuannya Kelvin ya. Jadi ini merupakan satuan-satuan standar internasional. Nah, di sini ada jari-jari, jarak, diameter, dan tinggi. Nah, ini kalau kalian mendengar keempat ini sebenarnya juga termasuk besaran pokok walaupun tidak ada di sini. Jadi jari-jari, jarak, diameter, dan tinggi ini sebenarnya besaran pokok yang masuk ke panjang. Jadi jari-jari, jarak, diameter, tinggi sama saja sebenarnya dengan panjang ya. Jadi satuannya juga sama, satuannya itu meter. Kita lanjut, besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Selain ketujuh tadi itu dinamakan besaran turunan. Contoh yang pertama, ini hanya beberapa saja contohnya. Kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V kecil sama dengan
jarak dibagi waktu ya rumusnya. Jarak itu satuannya meter karena jarak sama saja dengan panjang, waktu satuannya sekon. Jadi kecepatan satuannya meter per sekon. Yang kedua, percepatan. Percepatan itu simbolnya A, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Kecepatan simbolnya udah kita dapat tadi, yaitu meter per sekon, per waktu itu simbolnya satuannya sekon ya. Jadi untuk percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ketiga itu besaran turunan gaya. Gaya itu merupakan massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram dikali percepatan tadi satuannya meter per sekon pangkat 2. Jadi untuk gaya satuannya menjadi kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, ini kita juga bisa buat nama lainnya itu adalah Newton. Jadi selain kilogram meter per sekon pangkat 2, satuan gaya itu bisa kita tulis dengan Newton. Selanjutnya, nah ini materi yang mungkin baru kalian temui di SMA ya, dimensi. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi? Jadi dimensi itu adalah cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi masing-masing dari besaran pokok yang kita pelajari tadi itu punya dimensinya sendiri-sendiri ya. Jadi penulisan dimensi ini menggunakan huruf kapital semua dan ditulis dengan ada tanda kurung sikunya. Nah, ini kurung siku ya. Nah, untuk jumlah zat itu dimensinya N besar. Intensitas cahaya J besar, waktu T besar, arus listrik I besar, suhu itu, nah ini dimensinya dibaca theta, massa itu M besar, dan yang terakhir adalah panjang. Panjang itu dimensinya adalah L besar. Contoh soal tentang dimensi. Nah ini, tentukan dimensi besaran berikut yang A kecepatan dan B percepatan. Jadi untuk menentukan dimensi kecepatan kita harus tahu rumusnya dulu. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu dimensinya sama dengan panjang yaitu L, waktu dimensinya adalah T. Jadi untuk dimensi kecepatan itu LT-1. Nah, kenapa di sini -1? Jadi penulisan dimensi itu dituliskan dengan huruf yang sejajar seperti ini. Jadi tidak menggunakan per lagi ya. Jadi ini kan sebenarnya T pangkat 1. Kita naikkan jadi T pangkat -1. Nah, yang kedua atau yang B itu percepatan. Percepatan rumusnya kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu dimensinya apa? Nah, ini kita sudah dapat tadi. Dimensi kecepatan adalah LT pangkat -1 dibagi waktu, dimensinya T. Jadi, percepatan itu dimensinya L T-1 T pangkat -1. Nah, ini -1 ini dari sini ya. Ini T pangkat 1 kita naikkan jadi T pangkat -1. Jadi, L T pangkat -1 jadi -2. Jadi percepatan itu punya dimensi LT pangkat -2. Nah, itu dulu untuk materi besaran dan satuan serta dimensi ya. Jadi kita lanjutkan ke materi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.